Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Judulnya serem, menantu Habib Rizik, Habib Hanif. Katanya Habib marah-marah, ngamuk di depan jamaahnya. Katanya ada yang mengadu domba antara habaib dengan ulama. Ada yang mengadu domba antara cucu Nabi dengan ulama. Tapi Habib Hanif tidak menyebutkan siapa yang sedang mengadu dombanya. Karena jangan sampai menjadi fitnah. Dan jangan sampai orang lalu berkesimpulan bahwa yang mengadu domba itu adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman yang dari Banten itu. Karena sama sekali beliau nggak mengadu domba, saya kira. Justru sedang meninggikan panji ilmu. Beliau membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi siapapun aja yang mau mendebat atau membantah pernyataannya, penelitiannya, khususnya urusan nasab Habib yang tersambung kepada Ubaidillah. Kayak sebelumnya kita lihat dulu nih apa yang diungkapkan oleh Habib Hanif. Belakangan ini luar biasa, kita lihat ada upaya adu domba yang begitu luar biasa di tengah-tengah umat, saudara. Antar ormas dengan ormas dibenturkan, khususnya antar habaib dengan kiai terus dibentur-benturkan, saudara. Padahal dua-duanya sama-sama penerusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah. Mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ats-tsaqalain, dua pusaka yang mana kala kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, saudara. Apa dua pusaka tersebut? Kitabullah Al-Quran, wa ahlu baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi ini peninggalan Rasulullah, saudara. Di sisi lain para ulama, para kiai, para ustadz yang istiqamah, mereka adalah warathatu Rasulullah, para pewarisnya Nabi. Kita sama-sama tahu hadis, sama-sama hafal. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Para nabi mereka tidak mewarisi dinar, tidak mewarisi dirham. Yang mereka warisi adalah ilmu, saudara. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewarisnya Nabi. Habaib dzurriyyatu Rasulillah. Ulama warathatu Rasulillah. Demi Allah, kalau habaib, ulama, kiai yang dibenturkan, yang pertama rugi adalah umat Islam, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Yang pertama rugi umat Islam, yang pertama rugi adalah muslimin, dan yang pertama tepuk tangan ketika habaib dan kiai dibenturkan adalah syaitan, saudara. Oke, jelas. Ahlul Bait Nabi ya yang menjadi perdebatan itu, bahwa semisal Habib Hanif, Habib Bahar, Habib Rizik, dan Habib-Habib yang lain itu termasuk daripada Ahlul Bait Nabi. Padahal pernyataan ini banyak yang membantah. Ahlul Bait Nabi itu adalah hanya 4. Fatimah, lalu Ali, lalu Hasan, lalu Husain. 4 yang termasuk Ahlul Bait Nabi. Sisanya ke sini
para turunan baginda Nabi, ya itu tidak termasuk di dalam Ahlul Bait Nabi. Dan satu lagi, Kiai Haji Imad sudah membuka perdebatan seluas-luasnya, bahkan ulama dunia. Tadi ceramahnya rame, viral. Dan ini saya kira bagus sekali membangkitkan tradisi ilmu. Bila memang ada yang mau membantah diskusi, dan ini saya kira mesti dilakukan diskusi minimal dengan Robitoh Alawiyah yang selama ini gembar-gembor ngaku-ngaku Habib kan, mengklaim dirinya sebagai Habib yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Dan memang itu yang dikritik oleh Kiai Haji Imad yang dari jalur Ubaidillah. Saya kira mesti ada perdebatan secara terbuka, dan ini bukan bentuk Kiai Imad benci kepada baginda Nabi atau cucu Nabi, bukan. Tapi ini menegaskan bahwa beliau sangat cinta kepada Nabi dan mau memuliakan seluruh keturunannya dan mau memberantas orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi. Dan ini penting sekali. Kayak gini. Bagus kan tradisi ilmu dibangkitkan? Keren gak? Keren. Ulama-ulama dulu itu selalu kemudian membangkitkan tradisi ilmu di dalam ruang perdebatan, di dalam ruang kajian ilmu. Kecuali memang Kiai Haji Imad melakukan sentimen atau berbicara sentimen urusan ini. Tapi nyatanya enggak. Beliau itu ilmiah. Beliau itu objektif. Bahkan satu kali lagi membuka perdebatan kepada siapapun aja yang mau membantah ucapan Kiai Haji Imad. Artinya ini ya keren. Ini ya keren. Ini ya keren. Saya analogikan kayak gini. Sebelum ada muncul tesis Kiai Haji Imad, kita mungkin 100% percaya kepada Habib-Habib yang ada di Indonesia, khususnya yang dari jalur Ubaidillah yang di Indonesia ini dihimpun oleh Ba'lawi kan itu ya sebelumnya. Tetapi setelah ada tesis Kiai Haji Imad, maka kepercayaan kita itu menjadi 50-50. Kepada Kiai Haji Imad 50, kepada yang klaim Habib itu menjadi 50. Yang dihimpun oleh Ba'lawi itu menjadi 50. Nah, ini mesti di 100%-kan lagi. Tinggal nanti siapa yang paling kuat memegang data. Apakah kita akan tumpahkan 100% ke Kiai Haji Imad kepercayaan kita, atau kembali lagi ke Robitoh Alawiyah, ke Habib-Habib itu. Tapi buktinya, nyatanya, faktanya sekarang saya kira masyarakat mulai ragu, mulai menaruh kepercayaan 50% minimal ke Kiai Imad. Dan ini mesti diluruskan, dan ini mesti diselesaikan. Dan jangan menganggap bahwa ini sebagai upaya pemecah belahan, sebagai upaya ketidakcintaan Kiai Haji Imad kepada turunan baginda Nabi. Bukan upaya itu. Ini upaya penegasan bahwa beliau sangat mencintai Nabi dan akan mencintai seluruh keturunan Nabi dengan cara jangan sampai ada yang ngaku-ngaku gitu loh. Dan ini sangat penting sekali. Terakhir, saya pribadi sebagai orang yang menginginkan ruang perdebatan, menginginkan ilmu, maka saya harap untuk dibuka ruang perdebatan, ruang diskusi, ditayangkan secara live, urusan nasab khususnya ya. Dan ini harus segera dilakukan menurut saya. Robitoh Alawiyah harus bersuara. Dari kemarin gak ada tuh Robitoh Alawiyah yang bersuara. Saya belum melihat. Dari ketuanya misal gak ada. Malah yang ada dari keturunan Wali Songo. Ini belum ada yang dari Robitoh Alawiyah yang resmi ya. Belum ada. Yang ada yang menjawab itu hanya Habib Hanif, Bahar Smith kan yang menjawab itu. Belum ada yang resmi. Saya kira
di dalam persoalan ini Robitul Alawiyah mesti turun tangan. Sikap resmi Robitul Alawiyah. Atau Robitul Alawiyah mengundang Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk berdiskusi, berdebat persoalan itu. Saya kira keren. Dan jangan dipraming sebagai pembenci keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.